Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat ya. Jangan lupa memakai masker dan mengikuti semua protokol kesehatan. Apa itu semuanya? Mencuci tangan, terus memakai masker dan menghindari kerumunan. Oke, jadi pada pagi hari ini siapa saja yang tidak turun sekolah? Ipa sama Aina. Kira-kira kenapa ya Ipa sama Aina? Sakit. Oh, lagi semua ya. Kalau Aina, ada kabar Aina? Tidak ada. Jadi yang hari ini ada 2 orang yang tidak turun sekolah, berhubung karena sakit ya. Kita lanjut. Hari ini kita akan belajar pada tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia PPKN dan SBDP. Jadi untuk lebih semangat lagi kita bertepuk tangan dulu ya. Oke? Masih ingat? Nah, untuk apa kira-kira? Masih ingat? Coba ya diajar, soalnya aku belum pernah. Ayo, sama-sama ya. Tepuk PPK. Nah, yang nggak ingat, oke. Kalau nggak ingat nanti selama COVID nggak pernah belajar PPK lagi. Nanti belajar ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia PPKN dan SBDP yaitu untuk bahasa Indonesia ini melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi dan ekspresi yang benar. Itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk PPKN-nya melalui kegiatan mengamati lingkungan di sekitar dan berdiskusi, siswa mampu mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu untuk PPKN-nya. Untuk pelajaran SBDP melalui kegiatan membuat montase. Jadi hari ini kita membuat montase, ya? Masih ingat? Nah, montase, siswa mampu membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai dengan contoh. Contoh nanti Ibu berikan contohnya ya. Silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya yang sudah Ibu kasih tadi. Ibu sudah bagikan. Nah, kita coba baca. Siapa yang bisa baca? Alif? Oke, bacaan tentang Bayu meraih cita-cita. Dibaca dengan lafal dan intonasi yang seperti apa, yang baik dan benar. Oke. Alif, kasih keras suaranya. Iya, dari atas nak. Pakai masker. Nah. Langsung sama bacaannya, yang itu tawarian. Keras lagi nak. Tawarian dan teriakan lantang. Seperti itu. Ayo.
Iya, bagus. Penulisannya itu seperti ini. Nolnya 3 ya. Lanjutkan. Kalau 100 Seterusnya. apa? Ini kaki-kaki telah menjadi kaki-kaki yang busuk Tidak dan indah, menarik atau puncak hijau yang besar. Memiliki kaki-kaki kecil itu adalah bayu, gabah, pambulawan, pambulan, pemuda. Ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kembangan warga Jember, yaitu Persib Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 4 ke 5 menit untuk menuju tempat latihan dan rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Oke, kita beri tepuk tangan. Beri semangat yang bagus ya. Jadi seperti itu cara membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Jadi harus dilihat di mana tanda kita bisa berhenti sejenak, tanda titik, kemudian tanda koma itu ada ya, seperti ini. Tawariang dan teriakan datang dari pemilik kaki kecilnya menyepak bola kaki di tengah lapang. Nah, diperhatikan titiknya di mana, diperhatikan tanda komanya seperti apa, kemudian kapan suara itu kita keraskan, kemudian kapan suara itu kita turunkan. Jadi diperhatikan cara membacanya seperti apa. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut pada halaman selanjutnya. Nah, itu tadi pembelajaran pada materi bahasa Indonesia. Kita lanjut pada PPKN. Nah, di buku kalian ada apa? Ada gambar masjid. Ya, coba dibuka yang ada gambar masjidnya. Nah, itu di Indonesia ini dikenal macam-macam rumah ibadah dengan bentuk yang beraneka ragam sesuai dengan agamanya ya. Jadi misalnya umat Islam beribadah di masjid. Nah, kalau umat Kristiani, Alif beribadah di mana? Kalau Kristen beribadah di gereja ya, di gereja. Kemudian ada juga namanya rumah ibadah pura. Itu untuk umat apa kira-kira? Kalau pura yang beragama Hindu ya. Di sini mungkin belum ada. Jadi kalian bisa mencari, membuka di Google, ada, coba mencari macam-macam rumah ibadah. Mungkin di daerah sini belum ada namanya pura atau wihara atau kelenteng, itu belum ditemukan di daerah kita. Jadi kalau untuk lebih jelasnya bisa kalian buka di Google. Jadi digunakan HP-nya yang ada di rumah. Jadi kalau ada tugas yang tidak diketahui boleh mencari di Google. Cari seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, yang kita bahas kali ini fungsi rumah ibadah sesuai dengan ya kegunaannya dan manfaatnya seperti apa digunakan oleh umat beragama. Misalnya kita bahas yang pertama adalah masjid. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan ya. Kegunaan masjid itu digunakan untuk berapa? Siapa yang bisa dibaca enggak? Bisa? Tidak bisa? Tidak bisa Ibu yang baca ya. Masjid digunakan sebagai tempat bermusyawarah untuk kaum muslimin. Itu salah
satu fungsi daripada rumah ibadah masjid. Kemudian yang kedua, tempat berkonsultasi, menyajikan kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. Nah, jadi selain digunakan untuk beribadah tadi, ada fungsinya sendiri lagi ya. Ada tambahannya, fungsinya sebagai tempat kaum muslimin berkonsultasi, berarti bermusyawarah, membicarakan masalah. Kemudian sebagai tempat membina keutuhan ikatan jemaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya sebagai majelis taklim. Majelis taklim di sini biasanya digunakan oleh para ibu-ibu, para bapak-bapak biasanya apa ya? Apa itu majelis taklim? Biasanya membuat acara selawatan ibu-ibu. Nah, kan biasanya di masjid. Nah, kemudian tempat mengumpulkan dana, jadi digunakan juga sebagai tempat untuk mengumpulkan dana. Kemudian sebagai tempat sholat 5 waktu, tentunya ini ya, ini yang pokoknya sebagai tempat sholat 5 waktu, sholat Jumat, kemudian itikaf atau berdiam di masjid boleh ya. Nah, itu untuk masjid. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah gambar apa? Gereja. Nah, fungsi daripada gereja ini sebagai tempat kegiatan keagamaan umat Nasrani ya. Ini umat Nasrani di sini. Jadi bukan umat Islam yang masuk di sini. Jadi setiap rumah ibadah mempunyai fungsi masing-masing bagi umatnya. Nah, di sini fungsinya sebagai tempat mengumpulkan amal. Nah, di sini tempat untuk membuat perayaan hari Natal, kemudian Sabtu Suci, kemudian ada namanya Jumat Agung. Ini adalah fungsi daripada rumah ibadah. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia pura. Nah, ini digunakan untuk umat yang beragama Hindu. Nah, ini Alif sudah pernah lihat ya, Alif ya, di kampung ya. Pakai masker Alif. Tetap pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak ya. Nah, fungsi daripada pura tempat pendidikan moral. Jadi sini orang berkonsultasi, khususnya yang beragama Hindu ya. Agama lain tidak boleh masuk dong ya. Kita masuk pada. Nah, dilanjut sebagai tempat pendidikan moral, kemudian sebagai tempat mewujudkan bakti kepada Tuhan. Nah, ini Tuhannya orang yang beragama Hindu ya. Kemudian sarana untuk mendidik dan membina moral, tempat mendidik keterampilan ya. Itu untuk yang beragama Hindu. Nah, ini wihara. Wihara ini adalah untuk yang beragama apa? Buddha. Belum ada budaya kalian belum. Ini namanya wihara. Wihara seperti ini modelnya. Nah, nih gambarnya, ini tempat ibadah untuk yang beragama Buddha. Ya, yang pakainya biasanya itu ada putih-putih, baru kepalanya botak. Ya, baru di sini Tuhan pakai baju ada tato. Itu yang agama Buddha ya. Yang pakai bunga-bunga di atas biasanya itu yang ada bunga di kupingnya itu yang beragama Hindu. Jadi itu ciri khas masing-masing, tiap agama itu punya ciri khas. Kalau yang beragama Islam dia memakai jilbab atau mukena. Nah, ya, kalau yang beribadah di vihara ini itu yang biasa pakai baju putih itu ya. Nah, manfaatnya ini wihara sebagai pusat pendidikan, digunakan untuk yang beragama Buddha, kemudian tempat pertemuan dan pelantikan organisasi Buddha baik dari kalangan mahasiswa Buddha atau umum. Kemudian fungsinya yang ketiga, pengembangan budaya wihara ya. Nah,
di sini masih ada satu. Nah, ini yang belum pernah Ibu lihat. Mungkin di TV sudah pernah ada, tapi yang di sekitar belum Ibu dapatkan yang di kelenteng. Ini biasa ini adalah umat Konghucu Cina itu. Nah, belum pernah lihat ya. Nah, ini namanya kelenteng. Nah, ini tempat ibadah yang beragama Tionghoa itu, Konghucu Tionghoa, yang orang-orang Cina itu ya. Ya dalam TV biasanya kalian saksikan, biasanya ada yang namanya hari raya apa sih namanya ya? Yang orang bagai angpau itu orang Cina. Ya, nah itulah. Nah, itu beribadah di kelenteng ya. Tempat kegiatannya ini sebagai sumber acara spiritual tentunya ya, untuk yang beribadah, untuk yang beragama Konghucu. Kemudian pusat kegiatan sosial dan pembauran kesenian, tempat kesenian yang main apa, reok itu, main reok apa sih itu biasanya, barongsai. Ah, itu yang gambar ini ya. Kemudian tempat sembahyang Tiongchiu adalah festival bulan atau festival kue bulan merupakan hari raya panen. Lanjut, nanti kalian mau tahu seperti apa itu, boleh buka di Google. Apa sih ini Tiongchiu? Kemudian apa itu festival bulan atau festival kue bulan? Nah, nanti dijelaskan nanti ya. Nah, itu ya. Semua itu dari jadi kesimpulannya, keanekaragaman rumah ibadah di Indonesia memiliki suatu ciri khas serta keunikan pada tempat ibadahnya dan mempunyai fungsi untuk daerah kita. Jadi masjid fungsinya seperti apa, modelnya ini seperti ini, dia mempunyai ciri khas sendiri. Kemudian begitu pun dengan gereja, mempunyai keunikan sendiri dari bentuknya, kemudian fungsinya beda-beda. Begitupun dengan wihara, kemudian kelenteng ini tadi untuk yang Konghucu, kemudian pura. Nah, pura ya, dia mempunyai fungsi-fungsi sendiri, ya. Jadi setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat dan ibadah sesuai fungsi dan budaya dari daerah sekitar, ya. Jadi kita di Indonesia ini banyak keanekaragaman, baik dari segi suku, budaya, agama, semuanya beda-beda, tetapi kita tetap harus saling hormat, menghormati dan menumbuhkan sikap toleransi ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tugas kalian hari ini kita membuat montase. Apa sih itu montase? Nah, contohnya seperti ini. Nih, merupakan karya seni dari gambar yang dipotong-potong, kemudian dilekatkan di sini di kertas. Kemudian kalian bisa menambahkan dengan tulisan, apakah itu sesuai dengan gambarnya. Memberikan komentar di situ boleh. Misalnya seperti ini rumah ibadah. Kalian boleh simpan di atas rumah ibadah. Kemudian kalian bisa menggambar lagi di kiri kanannya, membuat kiasan, menulis. Di bawah boleh memberikan warna. Ya, bisa diberikan warna juga lebih cantik, untuk lebih cantiknya. Jadi kali ini kalian membuat montase sesuai dengan tema adalah rumah ibadah, membuat montase rumah ibadah. Coba Alif ambil, nah. Alif ambil. Nah, nanti digunting-gunting, kemudian direkatkan. Nah, nih boleh. Kertasnya nanti dilengket di apa? Kertas yang berwarna kuning itu. Ya, silakan dikerjakan. Digunting kemudian direkatkan.
Kemudian diberikan komentar, bisa ditulis sesuatu di situ. Kalian mau tulis apa? Terserah. Nah, seperti ini nanti jadinya. Nah, seperti ini. Nah, nama kalian boleh simpan di atas. Alif, kelas berapa. Kemudian gunting kasih rapi ya. Nah, kalian mau beri gambar lagi di bawah, bisa. Mau simpan pohon di samping, bisa. Simpan jalan di samping, bisa juga gambar jalan. Silakan dikerjakan. Nah, boleh seperti itu. Guntingnya bagus tadi. Baca enggak? Ya. Nanti dilengket di sini. Nanti di sini dari kanan. Kalian ada nampak? Ada? Ada di sini. Coba kali gambarnya tadi. Nah, ya lengketkan Alif di sini. Yuk, lengketkan. Sudah pakai masker Alif. Dari yang berkecil. Siapa yang lihat? Nomornya. Nomornya ke. Nah, lengketkan. Nah, jangan sama di atas, nanti simpan namanya di mana? Oke. Sekarang jadi dilihat itu ada yang
Oke. Ini mah rapi, dia rapi. Mana ibu bantu? Rapi. Jangan lupa nama dari setiap penyebar itu dan memilih. Terapinya. Tulis nama, mau gambar di sampingnya boleh, mau gambar pohon, mau tambahkan semacam pagar juga bagus. Sudah? Sudah ditulis? Nama nanti kalian maju ke depan. Saya presentasikan di depan. Oh, ini namanya. Ini namanya apa lagi? Ini belum ada keterangannya. Apa ini? Nah, ini Masjid Pura, Wihara, Gereja. Ini kelenteng. Tulis di bawah, kelenteng. Jadi yang dibuat itu harus kita mengerti ya. Dia mengerti apa yang dia apa ini cuma ibadah untuk umat apa ya, harus dimengerti. Jangan cuma lengket aja ya. Mana nih?
pakai masker. Dari tadi nggak ada yang lepas-lepas dari kupingnya. Tetap pakai masker. Buka dulu. Kecil. Urutannya. Ayo bisa lihat tuh. Sudah selesai? Coba lihat simpan dulu maskernya dulu. Kenapa maskernya begitu? Itu ada tisu. Nah, itulah gunanya memakai masker kalau batuk. Udah. Oke. Nah. Ya, sudah selesai. Iya. Alex, kalau sudah selesai boleh dilengket di depan, kemudian di samping, di belakang ibu boleh. Ayo. Dan presentasikan di depan dulu. Nah. Ini 200 misalkan. Ini 1000, ini yang 100. Dari yang terkecil itu urutannya yang mana? Nah. Ini 100, ini 100 ya. Ini 1000, ini 200 misalkan. Dari yang terkecil itu yang mana nah? 100. Berarti yang 100 itu nomor 1. Terus berapa lagi? Ini 200, ini 1000. Yang kedua yang mana? Yang 200, ini 200 ya, bukan 2000. Ini misalkan 200 lebih ya nilainya. 200, berarti 200-nya nomor Oke. 2, 1000-nya nomor Alex boleh berdiri di depan. nomor 3. Kemudian, nah, kasih ke depan gambarnya. Oke. Nah, yang mana namanya kelenteng, Alex? Yang mana kelenteng? Perhatikan. Sepertinya, nah, begini. Yang mana kelenteng? Ke depan. Ini ya, kelenteng. Kemudian masjid mana? Nah, disebutkan. Ini masjid. Betul-betul nak. Ya, ke depan begini. Ke depan. Mana gitu masjid? Nah, gitu masjid. Kemudian kurang mana kurang? Nah, Ini gereja. nah, gereja. Kemudian wihara. Nah, yang di bawah itu adalah gambar apa? Masjid. Oke, bagus ya. Pasang di situ. Kasih rapi. Tidak ada nomor 3. Jadi sudah selesai. Nomor 2, nomor 3 itu kembali. Oh, ibu kasih kembali ke kelas. Ada kaitan nanti kamu. Kalau nomor 2 Kasih rapi, tambahin lagi lemnya. Atau boleh pakai ini nih. Nih. Nah. Lihat ya. Atas di atas. Nah, oke. Silakan duduk. Bagus ya. Kita tunggu
Ya, siapa namanya? Pira. Pira yang mana? Jelaskan. Bisa gambar? Terus perhatikan Arif. Acip. Bagus. gereja, wihara. Oke ya, bagus ya. Silakan dilengket di depan. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya montase. Jadi kalian sebelah sana satu. Tinggal sudah habis pun. Tinggal dibawa aja. Nanti akan dibawa. Oke, silakan duduk. Jadi, sudah selesai, silakan dirapikan di atas mejanya. Yang tidak digunakan, dikumpulkan. Ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya hari ini pembelajaran hari ini yaitu setiap agama mempunyai ciri khas dan keunikan pada setiap tempat ibadah. Tempat ibadah maksudnya di sini adalah apa? Gereja, kemudian apa lagi? Tadi rumah ibadahnya, nama rumah ibadahnya seperti apa? Gereja, kemudian masjid. Apa lagi? Apa lagi, Pira? Pura. Wihara. Kemudian ingat Alif, tadi sudah digambar, sudah dilekatkan ya. Jadi diingat. Jadi setiap umat beragama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadah sesuai dengan fungsinya. Tadi Ibu sudah jelaskan fungsinya. Kemudian dan budaya daerah sekitar. Tetapi kita sebagai umat beragama, sebagai bangsa Indonesia harus saling menghormati dan bertoleransi dalam beragama ya. Oke anak-anak, jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Jadi Ibu harapkan untuk pembelajaran selanjutnya kalian bisa mempelajari pada tema berikutnya ya, pada pembelajaran 6 untuk esok hari, untuk hari Sabtu. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumun ya. Setiap masuk sekolah harus memakai masker. Jadi tujuan kalian diturunkan ke sekolah bisa belajar, tetapi mungkin dengan jarak 1 meter lebih dengan teman-teman dan dibagi juga. Jadi tidak ramai ya, di sekolah tidak ramai, cuma ada berapa orang ya. Sekian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya. Sudah ya.